Terus kegiatan yang bisa dilakukan oleh keluarga nih Pak, agar mengurangi mental block anak-anak, misalnya contoh kayak apa gitu, apa aja sih Pak? Ya macam-macam. Perbanyak kegiatan-kegiatan yang membuat satu keluarga itu harus keluar. Jangan piknik gitu. Banyakin piknik. Piknik juga nggak harus ke taman ya. Piknik bisa kemana saja gitu. Bisa ke pameran, bisa ke tempat-tempat olahraga ya. Perbanyak kegiatan-kegiatan outdoor yang dan biarkan anak itu ingin tahu tentang itu gitu ya. Iya. Penuhi ya anak-anak ini dengan wawasan-wawasan yang baru agar anak dapat membaca ya, membaca bukan baca buku ya. Tapi bisa merasakan ya, bisa menilai ya kehidupan di dunia ini. Betul ya. Karena kalau itu tidak kita lakukan, bagaimana anak ini dapat merasakan dan melihat itu semua? Karena beda kalau misalnya orang tua nggak mau capek gitu, ya udah kamu nih di depan TV ya kan, atau di depan gadget kamu, nah kamu lihat tuh, browsing tuh YouTube sepuas-puasnya gitu. Itu bukan hal yang real, itu nggak bisa kita sentuh. Kita tidak dapat rasakan ya secara physically ya. Lebih baik yang hands on gitu ya. Karena hal-hal yang bisa langsung disentuh itu yang akan sebuah pengalaman yang lebih membekas dibandingkan kita hanya melihat secara visual saja. Lebih berkesan gitu ya. Karena kalau kita hanya melihat secara visual aja, apalagi itu dari gadget, itu tidak memiliki dampak yang signifikan pada diri anak gitu. Karena manusia itu memang sudah diciptakan oleh Tuhan itu untuk mau mengeksplor bumi yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Kalau tidak, ya berarti manusia itu yang menutup potensi dirinya sendiri. Jadi perbanyak family gathering gitu ya. Sehingga bisa mengeksplor potensi. Family gathering bukannya arisan ya. Biasa sih kayak gitu kan. Ya, itu harus dibedakan gitu. Family gatheringnya suka malah biasanya bikin kendi atau ke pabrik apa. Iya. Iya betul. Penuhi wawasan anak-anak dengan hal-hal yang positif. Jadi dari kecil anak-anak sudah kita berikan hal yang positif ya. Kita pupuk itu. Ya. Anak akan memiliki banyak wawasan yang bernilai dalam kehidupannya. Ya. Pas mereka nanti dewasa, ya, mereka akan cepat memutuskan apa yang menjadi keinginan mereka untuk masa depannya. Karena sudah terlatih gitu. Sudah terlatih. Motoriknya, mindsnya. Iya. Saya pengen ini nih. Nah itu. Iya betul. Tapi gini Pak, ada misalnya sebenarnya kayak family gathering, terus family ya main-main, piknik itu sebenarnya harus dilakukan semenjak anak umur berapa sih Pak gitu? Ya sedini mungkin. Sedini mungkin ya. Kalau misalnya dari bayi mau diajak ya nggak masalah. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi bayi juga kan bisa merasakan sekelilingnya itu, kan? Biar bisa mendengar, panas, ya. Agar anak-anak ini terbiasa untuk menerima wawasan-wawasan yang baru di dalam kehidupannya. Ya. Kalau anak tidak dibiasakan, nanti pas dewasanya ini menjadi anak-anak yang sedikit-sedikit takut. Ya. Bilang mama. Sedikit-sedikit mereka bilang bahwa ini mereka
takut mencobanya, ya, karena tidak pernah dibiasakan. Ya. Ini yang jangan sampai terjadi, ya. Kalau misalnya kita memiliki keinginan anak kita ini harus tumbuh, ya, kembangnya maksimal, ya, mulai dari sekarang lah orang tua mulai mau berusaha gitu, memperkenalkan anak-anaknya dengan dunia yang di luar. Iya, yang diajak jalan-jalan sama anaknya gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya terlanjur Pak, nih terlanjur misalnya anaknya itu penakut, anak mamah lah gitu. Nah, apa yang harus dilakukan orang tua Pak? Oh, yang harus dilakukan oleh orang tua, ya berarti orang tua ini pertama harus tobat dulu. karena itu hasil dia gitu. Iya. Itu perilaku dia. Dia harus sadar ini adalah buah hasil tangannya yang menyebabkan anaknya seperti itu. Iya, Bapak takut anak itu kan repot kita kalau jadi orang tua ya. Iya, Kalau pastinya. gitu. Nah, bagaimana tuh Pak? Nah, ya orang tua harus berusaha ya untuk menemani anak-anaknya, ya, mengeksplor dunia luar, meskipun pada saat itu bisa dibilang terlambat. Ya, minimal ada usaha untuk menghancurkan mental block itu ya. Jadi sebenarnya kan orang tua pas punya anak nih sudah remaja saja, anaknya misalnya pasif gitu, Iya. wah langsung deh si anak dibawa ke psikolog. Ya, anak saya bermasalah nih, ya misalnya seperti itu, nggak mau berteman, Iya. nggak mau bersosialisasi, ya apa-apa takut, apa-apa nggak mau mencoba, ya. Iya tuh. Dan akhirnya anak terkurung gitu di dalam dunianya. Ya. Nah, di sini orang tua jangan langsung ambil keputusan harus ke psikolog. Tapi orang tua harus menyadari dulu ada cara didik dia yang perlu diperbaiki. Itu yang terpenting ya Pak. Setelah itu ayo temani anak, ya, untuk bersama-sama mengeksplor dunianya, ya. Jadi nggak ada kata terlambat kalau orang tua mau menyadari kesalahannya. Iya, apalagi kalau di psikolog, pas dia ke psikolog divonis lagi, saya anak ini apa gitu kan. Misalnya anak ibu introvert, itu kan makin tuh anak-anak tuh. Iya, karena itu udah di label. Jangan sampai anak kita ini mendapatkan label, tapi label yang negatif. Misalnya anak ibu ini pendiam, ya, anak ibu ini penakut. Nah, itu bakal jadi mental block Pak ya. Oh, itu akan jadi mental block. Parah itu. Udah orang tuanya ngomong, orang lain ngomong juga lagi. Dan orang tuanya nggak sadar bahwa itu hasil dia gitu. Malah nyalain anaknya gitu. Jadi anak itu semakin terpuruk lagi. Iya, itu yang kacau. Ya. Padahal kan kita tidak menginginkan hal itu terjadi sama anak-anak kita. Mana ada sih ada orang tua gitu pengen anaknya nggak sukses. Iya. Pas dewasanya. Apa orang tua sanggup gitu anak misalnya sampai dia dewasa, sampai dia berumah tangga masih nyusahin orang tuanya. Kalau orang tua siap gitu, kalau kejadiannya seperti itu, ya. Nah ini biarkan anak-anak ini menghadapi kehidupan, ya. Tapi orang tua tetap menemani di situ, ya. Kita lihat tergantung usianya. Ya. Kalau sudah remaja, ya orang tua seperti bermain layang-layangan. Kadang dia ulur, kadang dia tarik. Ya. Di situ dibangun yang namanya komunikasi. Tapi kalau itu tidak dilakukan juga, nanti anak akan semakin bingung gitu dengan jati dirinya dia sendiri. Itu akan terlambat ya. Kan kita tidak mau itu terjadi. Gitu. Betul. Misalnya anak itu dikit-dikit galau, ya, dikit-dikit istilahnya terpuruk. Ya. Kalau begitu, wah bagaimana nasib anak kita di masa depan?
dia akan menjadi anak yang terus bergantung kepada orang tuanya. Ya. Dan ini akan menjadi masalah besar gitu. Nah, makanya mulai saat ini orang tua harus sadar bahwa jangan kita membangun mental block ya pada anak-anak kita. Iya, dengan cara-cara yang tadi itu. Ya, dengan cara-cara yang tadi kita sudah sebutkan. Oke. Kalau ini Pak, misalnya sebenarnya perlombaan itu bisa menghancurkan mental block nggak sih Pak? Perlombaan gitu anak. Perlombaan. Kompetisi untuk lah, kompetisi. Usia anak berapa nih? Ya untuk anak-anak kecil gitu, anak-anak kecil. Kalau anak kecil misalnya ada perlombaan terus harus ada juaranya gitu ya. 17-an gitu ya. Juara 1, juara 2, juara 3. Kalau untuk usia anak-anak ya lebih baik juara 1 semuanya. Oh, salahnya di situ ya. Karena anak-anak ini harus ditumbuhkan kepedeannya, rasa percaya dirinya. Oh, selama ini kan juaranya 1, 2, 3, yang satunya cuma 1 gitu. Iya. Saya takutnya, apalagi kalau anak setiap tahun nggak pernah juara gitu kan. Pasti anak ini lambat laun dia akan memandang dirinya itu negatif gitu. Ya meskipun kita tenang, masih ada tahun depan, tapi saya setiap tahun depan nggak pernah juara. Ya. Nah akhirnya anak ini merasa orang tua saya hanya ngasih semangat saja. Tapi kenyataannya memang dia nggak mampu. Saya nggak mampu. Saya misalnya lemah, saya nggak cepat kayak teman-teman yang lain. Nah, tapi kalau udah usia remaja, bolehlah ya ada juara 1, juara 2, juara 3. Tapi anak harus dikompetisikan itu dengan potensinya, dengan bidangnya, yang dimana itu kuatnya, ya strength-nya maksud saya. Ini memilih perlombaan juga penting ya Pak ya? Penting banget. Jangan asal. Misalnya nih kita nggak berbakat sepak bola. Tapi kita dikompetisikan sepak bola. Yang ada pasti kan kita nggak akan perform. Ya, jadi kompetisikan anak di bidang yang memang anak itu kuatnya gitu, bakatnya, passionnya. Jadi anak pas dia kalah misalnya, dia akan memiliki semangat untuk memperbaikinya. Oh iya betul. Karena gue enjoy di sini, gue senang nih gue kalah seperti ini karena gue kurang persiapan aja misalnya. Ya, gue kurang keras aja nih latihannya nih. Tapi anak itu nggak akan cepat terpuruk gitu. Kan yang bahaya anak udah kalah terpuruk. Misal diajak perlombaan nggak mau Iya. Diajak makan pasti kalah udah. Gue emang ini nggak berbakat. Iya. Padahal kita sebagai orang dewasa yang ada di sekitar anak itu memiliki andil juga. Udah tahu anak nggak berbakat di bidang ini. Tapi kita lombakan di situ lagi. Ya, anak akan semakin terpuruk gitu. Apalagi ada juara 1, juara 2, juara 3. Ya. Nah ini makanya saya mengimbau orang tua untuk memberikan perlombaan ke anak. Kita harus bijak. Nah, seperti itu. Betul. Jadi jangan mengkerdilkan anak yang kalah. Iya. Nah, kalau anak udah kalah, orang tua nambah-nambahin. Kamu ini bikin malu keluarga. Yeah. Wah kacau itu itu mental blocknya double gitu. Langsung dia tiba-tiba bikin mental block sendiri. Iya. Iya. Kalau misalnya gini Pak, misalnya anak itu memang senang ya Pak, senang dengan sesuatu kegagalan misalnya. Iya. Saya baru dengar nih. Jadi anak itu meskipun gagal tapi senang gitu. Gagal itu seneng. Iya, pengalaman Agung. Jadi gini, Agung punya teman dulu kayak gitu Pak. Jadi dia tuh seneng gagal. Gagal tuh, jadi meskipun mau berhasil nih, tapi dia seneng digagalkan gitu. Tapi dia seneng gitu, maksudnya itu berupa mental block atau apa sih Pak? Maksudnya? Itu berarti anak ajaib. Makanya saya bingung, makanya dia tuh sebenarnya bisa Pak, sebenarnya bisa dia tuh. Iya. Tapi memang sengaja gagal gitu.
Ya mungkin dia ada sifat yang pengen ngenyek. Iya gitu kali ya. Nah, Berarti bukan mental block gitu ya. bukan. Oh. Itu dia mungkin karena dia nggak suka sesuatu, makanya dia iseng melakukan hal itu. Karena kalau anak yang mohon maaf ya anak yang normal gitu, itu nggak suka dia mengalami kegagalan yang terus menerus. Ya, dia tidak akan dengan sengaja membuat dirinya gagal. Pasti kegagalan itu ada penyebabnya, ya, dan anak itu akan berusaha untuk memperbaikinya. Ya. Nah, saya juga sebenarnya kurang setuju ya kalau misalnya di dunia pendidikan ini, terutama di dunia sekolah, ada ranking. Ya, dulu tuh. Karena apa? Karena ranking ini kan hanya mengukur sisi akademis saja. Bukan segalanya gitu. Bukan segalanya. Jadi anak-anak yang ranking 1, ranking 2 ya, dan ranking 3 itu emang anak-anak yang secara IQ itu tinggi. Karena IQ ini kan mengukur kecerdasan intelektual. Ya. Nah, sedangkan akademis ini membutuhkan kecerdasan intelektual. Tapi kalau anak tidak memiliki strength di situ, akhirnya dia setiap tahun mendapatkan ranking yang jelek. Dan ditambah lagi orang tuanya merasa bahwa kamu nih kayaknya masa depan kamu nggak ada harapan nih. Ya. Karena kamu setiap tahun itu ranking kamu selalu paling belakang. Apalagi dibanding-bandingin sama saudara misalnya. Dibanding-bandingkan sama temennya, atau kakaknya, sama adiknya yang rankingnya selalu bagus. Nah, itu membuat anak ini semakin terpuruk. Ya. Karena dia tidak memiliki option lain gitu, pilihan lain. Ya, karena dia dilombakan hanya sisi akademis saja. Ya. Kalau saya malah beda. Saya bilang ke anak saya, ayah sih nggak perlu kamu nilai 10 waktu dia masih anak-anak ya. Tapi kalau kamu mendapatkan itu dengan menyontek. Biasanya iya kayak gitu. Karena kalau anak hanya dipaksa untuk mengejar angka saja, akhirnya anak akan berusaha untuk memakai segala cara. Iya, bela-belain nyontek gitu ya. Apalagi takut-takutin nama sekolah. Benar. Gak lulus bisa langsung. Nggak naik kelas ya. Iya. Itu malah cara didik yang konyol kalau menurut saya. Kalau anak-anak dalam hal akademis ya, sebenarnya anak-anak ini bukan dilombakan seperti ranking. Tapi ayo, kalau misalnya kamu memang sudah rasa ada pelajaran akademis yang kamu sukai, nah kamu harus bagus di situ. Ya. Tapi kalau yang lain, misalnya kamu merasa kurang suka, ya kurang enjoy, ya sudah nggak apa-apa. Nilai berapa aja, ayah atau ibu nggak masalah. Guru juga harus mengatakan itu. Iya betul. Ya. Yang penting anak itu sudah berusaha, itu yang harus kita hargai, usahanya. Ya. Bukan hasilnya. Bukan hasilnya. Iya, hasilnya kadang ada anak, misalnya ada anak yang minat tapi ketika mengerjakan ulangan atau apa dia sakit gitu kan, hasilnya jelek gitu. Benar. Iya betul. Nah ini yang kalau misalnya itu yang kita lakukan, ya, anak akhirnya jadi malas berusaha. Padahal ngapain gitu, nyantai aja. Benar. Ya, anak harus dihargai usahanya. Kalau misalnya anak nih dapat nilai jelek, nggak apa-apa nak, ayah lihat kan kamu sudah berusaha, ya, kamu sudah belajar. Kalau nilai seperti ini sudah nggak apa-apa, nanti kan masih bisa kamu perbaiki. Ya. Jadi bukan yang dituntut tuh hasil, karena kalau kita selalu menuntut hasil, ini bisa menjadi mental block juga loh buat anak. Anak tuh ketakutan kalau misalnya gagal atau nilai kecil gitu ya. Padahal di mana-mana orang sukses itu bukan dilihat berapa kali dia berhasil, berapa kali dia bangkit dari kegagalan. Itu yang dilihat ya. Itu orang sukses. Karena orang sukses itu berani gagal dan berani bangkit. Ya. Jadi bukan mereka nggak pernah gagal. Saya belum pernah lihat gitu orang sukses nggak pernah gagal gitu. Ya. Ada ya?
Iya sih nggak ada. Nggak ada kalau dia masih tinggal di dunia ya. Iya iya. Kecuali di alam lain gitu. Iya juga ya maksudnya. Nggak ada sih bener. Nggak ada. Nah disinilah orang tua tuh harus hati-hati gitu. Jangan secara nggak sadar dia menanamkan mental block ke anak. Ya. Kalau misalnya dia masih punya keinginan memiliki anak yang sukses nanti di kehidupan masa depannya, ya, mulai dari hari ini bijaklah dengan setiap ucapan-ucapan yang kita berikan kepada anak. Oke. Udah banyak ya contoh-contoh yang bisa membuat mental block. Iya. Dan bagaimana cara menanggulanginya sudah dibahas juga tadi Pak ya. Iya benar. Yang jelas kita ya menginginkan memang anak kita itu ya baik-baik saja. Iya baik-baik saja, tapi jangan tanda kutip ya. Iya. Ya harusnya menginginkan anak kita tuh tumbuh kembangnya efektif ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Oke baik, terima kasih Pak Doni untuk Baik, pertemuan sama-sama, sore hari ini dan teman-teman semuanya. sampai jumpa di segmen Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.